Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting dan menarik tentang perjalanan hidup kalian, yaitu menyambut usia balik. Yuk, siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar bersama ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama ya, agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan penuh keberkahan. Ayo ikuti doa ini dengan khusyuk ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan pemahaman. Hari ini kita mempunyai beberapa tujuan penting. Kita akan belajar apa itu usia balighh, mengenali tanda-tanda balighh dalam pandangan ilmu biologi, baik bagi laki-laki dan perempuan. Tidak hanya itu, kita juga akan belajar tentang perubahan apa saja yang terjadi pada anak laki-laki dan perempuan ketika sudah balighh, serta kewajiban apa saja yang akan kita lakukan setelah kita balighh. Semoga tujuan itu bisa kita capai bersama dengan semangat belajar ya. Nah, sekarang kita sudah sampai. Kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, karena hal tersebut berhubungan dengan kewajiban dalam menjalankan syariat agama Islam, yaitu usia balighh. Balighh itu apa sih anak-anak? Ya, secara bahasa, balighh berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balighh adalah kedewasaan bagi seseorang. Dalam pandangan Islam, balighh merupakan fase di mana seorang muslim telah dianggap bertanggung jawab secara penuh atas perbuatan dan kewajibannya terhadap syariat agama, seperti sholat, puasa, zakat, dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Balighh ditandai dengan beberapa perubahan fisik dan emosional. Anak-anak, mari kita bahas tanda-tanda balighh dalam pandangan ilmu biologi. Apa itu ilmu biologi? Biologi adalah ilmu yang mempelajari keadaan dan karakteristik makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, ayo simak penjelasan berikut ini ya. Kali ini, kita akan fokus pada tanda-tanda balighh pada laki-laki menurut ilmu biologi. Saat seseorang memasuki usia balighh, tubuhnya mengalami berbagai perubahan. Pertama, tumbuh jakun yang membuat suara laki-laki menjadi lebih dalam. Kedua, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh seperti jenggot, kumis, dan jambang. Ketiga, suara menjadi lebih besar atau berubah, menandakan adanya perubahan hormon di tubuhnya. Yang keempat, nafsu makan meningkat karena tubuh membutuhkan lebih banyak energi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, kita akan membahas tanda-tanda balighh pada perempuan menurut ilmu biologi. Sama seperti laki-laki, tubuh perempuan juga mengalami perubahan yang menandakan bahwa ia sudah memasuki usia balighh. Yang pertama, pinggul dan payudara membesar sebagai bagian dari perubahan fisik yang terjadi pada tubuh perempuan. Yang kedua, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh seperti ketiak dan area kemaluan. Ketiga, suara menjadi lebih merdu karena perubahan hormon yang terjadi. Keempat, nafsu makan akan meningkat karena tubuhnya membutuhkan lebih banyak energi untuk mendukung proses pertumbuhan. Anak-anak, setelah seorang memasuki usia balighh, ia sudah dianggap mukallaf, yaitu orang yang wajib melaksanakan kewajiban agama. Salah satu kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh orang yang sudah balighh yaitu sholat fardu. Sholat adalah kewajiban yang harus kita lakukan, seperti halnya sholat subuh, zuhur,
asar, maghrib, dan isya. Jadi, jangan sampai kita lupa ya. Selain sholat, kewajiban mukallaf yang kedua adalah menutup aurat. Menutup aurat adalah cara kita menjaga diri dan menghormati perintah Allah. Bagi laki-laki, aurat yang harus ditutup adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Sedangkan bagi perempuan, aurat yang harus ditutup adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Menutup aurat adalah salah satu bentuk kesadaran dan tanggung jawab agama yang harus kita jalankan. Ketiga adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak hanya sebatas ilmu agama, tetapi juga ilmu dunia. Dengan ilmu, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita dan menjalankan ibadah dengan lebih baik. Jadi, jangan pernah berhenti belajar ya. Anak-anak, hari ini kita telah mempelajari tentang baleo, tanda-tanda baleo menurut ilmu biologi, baik bagi laki-laki dan perempuan. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sampai berjumpa di pelajaran berikutnya ya. Terima kasih.